Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirul Mahyuni dengan NIM 2248201197. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi nutraceutikal. Nah, nutraceutikal itu merupakan jenis-jenis makanan yang memiliki manfaat untuk kesehatan secara medis, termasuk untuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Nah, makanan seperti ini sering disebut dengan functional food atau komponennya memberikan manfaat untuk kesehatan. Nutraceutikal di era post-genomic. Hasil penelitian membuktikan bahwa buah-buahan dan sayur-sayuran ini dapat melindungi tubuh dari penyakit kanker dan kardiovaskular karena mengandung antioksidan, beta-karoten, dan asam askorbat. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi kerja nutraceutika dalam tubuh. Yang pertama yaitu 7 variabilitas dosis yang dikonsumsi dalam makanan akibat faktor-faktor jenis kelamin, usia, lingkungan, dan lain-lainnya. Perbedaan paling nyata adalah kompleksitas kimia dalam makanan. Terus, interaksi antara reseptor ligan merupakan landasan utama dalam nutraceutikal. Selanjutnya itu fitokimia. Fitokimia yang memiliki khasiat antioksidan cenderung berwarna terang karena mengandung kromofor, yakni sejumlah karbon single bonded dan double bonded yang saling bertukar-tukar. Sayuran berwarna hijau gelap mengandung paling banyak klorofil. Klorofil merupakan senyawa antioksidan, senyawa kimia yang ditemukan dalam tumbuhan, yaitu ada senyawa karotenoid, karoten dan alfa-karoten, likopen, lutein, dan zeaxanthin, karotenoid, astaxanthin. Selanjutnya itu terapi dengan antioksidan. Antioksidan merupakan suatu senyawa yang dapat memperlambat atau mencegah kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Untuk mengatasi kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas ini, tubuh memiliki suatu antioksidan endogen. Di samping antioksidan endogen, tubuh juga memerlukan antioksidan dari luar. Untuk kerusakan bahan pangan atau makanan dibiarkan dalam udara terbuka atau suhu kamar akan mengalami kerusakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan dalam bahan pangan atau makanan yaitu jenis bahan pangan atau makanan dan kondisi lingkungannya. Penyimpanan yang melewati batas yang dapat diterima secara normal oleh panca indera atau parameter lainnya yang bisa digunakan. Nah, tanda-tanda kerusakan itu tekstur, dari keras menjadi lunak, contohnya kentang, wortel, dan ubi. Dari lunak menjadi keras itu tepung, dari kental dan menjadi encer itu telur atau produk-produk jelly. Rasa yang menyimpang, contohnya sirup yang menjadi asam. Terus aroma yang menyimpang, telur, ikan atau daging yang menjadi busuk. Penampakan secara visual menyimpang, contohnya yang berlendir, daging, ikan, dan adanya jamur pada roti. Nah, selanjutnya itu klasifikasi. Bahan pangan ini dapat dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan laju kerusakannya, yaitu bahan pangan mudah rusak, contohnya susu, ikan, telur, dan daging. Bahan pangan yang agak mudah rusak itu buah-buahan dan sayuran. Bahan pangan yang tidak mudah rusak, contohnya yaitu sereal dan kacang-kacangan. Selanjutnya penyebabnya adalah karena pertumbuhan dan aktivitas mikroba, enzim yang terdapat dalam bahan pangan, aktivitas serangga dan parasit dan binatang pengerat, kandungan air dalam bahan pangan, suhu, udara, sinar, dan waktu penyimpanan. Jenis kerusakan itu ada beberapa, contohnya salah satunya adalah kerusakan mikrobiologis, mekanis, fisik, kimia, dan biologis. Nah, pencegahan kerusakan bahan pangan ini yang pertama dengan cara pengawetan suhu tinggi, proses blanching. Lama waktu proses blanching dari beberapa jenis sayur sebelum dibubuhkan. Jadi sayuran ini dalam air suhu 100 derajat Celcius. Contohnya yaitu brokoli dan jagung. Lama waktu blanching yaitu 2-3 menit. Bayam yaitu 12 menit. Bit ukuran kecil atau utuh 3-5 menit. Bit dipotong dadu itu sekitar 3 menit. Untuk mencegah kerusakan bahan pangan itu ada pengawetan kimia. Pengawetan kimia ini adalah untuk menghambat pertumbuhan mikroba. Salah satu contoh bahan kimia itu natrium benzoat yang terdapat pada makanan ringan. Dan kalium sorbat terdapat pada keju dan roti. Asam askorbat dapat ditemukan pada buah kaleng. Tujuannya untuk memperpanjang masa simpan tanpa mengubah rasa secara signifikan. Pengawetan alami itu dengan cara fermentasi. Contohnya itu tempe, yogurt, dan asinan. Dan garam dan gula itu untuk menurunkan aktivitas kadar airnya, contohnya ikan asin dan buah manisan.
Pada cuka contohnya yaitu acar mentimun, rempah-rempah dan herbal contohnya daun salam, bawang putih dalam rendang. Tujuannya itu untuk mengawetkan makanan secara alami sambil menambah cita rasa dan nilai gizinya. Selanjutnya yaitu mencegah kerusakan bahan pangan dengan cara pengeringan. Nah, metode ini untuk menghambat pertumbuhan mikroba dan enzim. Metodenya itu dengan pengeringan menggunakan matahari, oven, dan flash drying itu dari beku ke kering. Contoh produknya ada ikan asin, buah kering, contohnya itu kismis ya, dan bubuk herbal. Tujuannya untuk menurunkan aktivitas air, mencegah pembusukan. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.